Saya ingin ingatkan dulu peringatan Syekh Hashim. Ya, beliau menyampaikan, awas hati-hati. Bahkan ada jenis kesamaran tipis dari kesyirikan yang bisa menghadirkan kekufuran dan kesesatan. Bahkan ini disebut bid'ah dalam akidah oleh beliau. Bid'ah dalam hal akidah. Apa di antaranya? Kalau Anda lihat di halaman ke-11 paling bawah, baris 1 sampai dengan 3, ada beberapa gambaran-gambaran disampaikan oleh beliau, termasuk nanti sampai halaman ke-12-nya. Apa itu? Kata beliau, adanya aliran-aliran di Jawa yang nanti kemudian menyebar ke sebagian Nusantara, yang aliran ini dianggap seperti aliran-aliran dalam Islam dengan tokoh-tokoh yang diagungkan, tapi sesungguhnya menghadirkan kesesatan, bahkan mungkin menghadirkan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Misal ada disebutkan oleh beliau aliran Abahiyun, al-Abahiyuna. Zahirnya kelihatan menghadirkan amalan seperti zikir, tapi tujuan dari zikirnya bukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan zikirnya? Dia menyimpulkan setelah dia berzikir, wasafa qalbuhu, hatinya merasa bening, merasakan kedekatan dengan Allah, tapi kesimpulannya keliru. Apa kesimpulannya? Saya telah beriman, merasa dekat dengan Allah, maka kalau sudah dekat, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, tidak berlaku lagi bagi saya perintah dan larangan. Jadi kalau solat tidak berlaku lagi bagi dirinya, tidak solat tidak ada masalah, zakat tidak ada masalah, larangan tidak akan berbuat dosa karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum dilarang, antum belum dekat dengan Allah. Kalau antum masih sholat, antum belum dekat dengan Allah. Kalau dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia nggak perlu sholat lagi, nggak berlaku larangan lagi. Sampai maaf teman-teman sekalian, dia menyimpulkan karena kedekatannya sangat tinggi dengan Allah, sampai ada situasi cukup ibadahnya dengan berzikir saja kepada Allah tanpa mengerjakan amalan-amalan yang dititahkan kepadanya. Contoh, Anda datang, tiba-tiba Anda bertemu, gelarnya mungkin tinggi, Pak Kiai ahli zikir. Tiba-tiba azan berkumandang Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiainya santai aja misalnya, dalam tanda petik ya, ini bukan kiai yang saya maksudkan ya, tapi kiai yang spesial. Dia minum aja, minum, bicara, Pak Kiai sudah azan, apa tidak sholat dulu? Adik masih latihan. Kalau abah itu sudah dalam taraf yang luar biasa, rohnya sekarang sholat, jasadnya minum kopi. Dan ibadahnya dalam batin saja, dan dikenallah dengan aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu salah satu yang disebutkan oleh Syekh Hashim Asy'ari, aliran yang mengakui bahwa cukup ibadah dalam hati saja, tidak perlu sholat, berbuat dosa tidak dihukum karena sudah punya latihan sebelum-sebelumnya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, cepat jauhi, karena ini bagian dari kamuflase berjubah agama. Paham? Hati-hati, termasuk maaf, kemampuan menghadirkan sesuatu misalnya yang dengan itu Anda yakini di luar kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Spidol ya, kerjakan ini, nyumbang, handphone misalnya itu kan. Nah, yang seperti ini saran saya tinggalkan, karena lebih dekat kepada hal-hal yang boleh jadi bisa menyesatkan kita dalam kehidupan. Paham ya? Mohon maaf ya, saya biasanya agak membuka pendapat-pendapat ulama, tapi kalau dalam masalah akidah, saya mungkin akan menjadi pribadi paling tegas yang pernah Anda dapati, karena ini menentukan antara urusan bahagia kita, akhirat dan dunia kita. Kalau saya terlalu banyak lunak dalam urusan ini, maka bisa bahaya dalam kehidupan Anda. Kalau akidah, saya ketat ya, saya ketat insya Allah. Mengaku tasawuf itu aliran kebatinan namanya, tapi justru ngajak meninggalkan sholat. Kalau menghadapi seperti itu harus ingkar, nggak boleh seperti itu. Ditanya mana dasarnya? Kalau sudah usul sampai pada kesucian hati lalu tidak wajib sholat. Kalau nggak sholat berarti kotor hatinya itu. Kalau nggak sholat, biasanya dalil yang digunakan di dalam Al-Quran tapi nggak sesuai. Mereka kadang menyampaikan dalil aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Nah, yang berarti ini bikinan dia. Berarti kalau ingat gak perlu sholat, itu kata siapa berarti begitu? Kan kata dia kan. Wong ini perintahnya dirikan sholat untuk mengingat. Artinya apa? Pertama, kita diperintahkan mendirikan sholat. Yang kedua, diperintahkan ingat Allah di dalam sholat. Itu perintah khusyuk di dalam sholat.
cuma diputar, dipahami sendiri sama dia. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Wah, bahaya seperti itu, namanya syubhat. Di daerah-daerah seperti itu ya, kalau dikejar gak ada, dasarnya gak ada. Orang yang paling khusyuk, yang paling bertakwa kepada Allah itu baginda Rasulullah SAW. Beliau paling rajin sholat. Rasulullah itu kalau sholat dari takutnya kepada Allah ya, itu seakan-akan terdengar air mendidih, seperti air mendidih, tangisan hatinya karena takut kepada Allah, seperti air mendidih suaranya karena takut. Bukan malah gak sholat itu. Ini kok malah gak sholat. Ini bukan tasawuf namanya. Ini namanya oknum, penyebar ajaran sesat. Cuma tasawuf dijadikan sebagai umpan, karena orang senang pada tasawuf. Dan biasanya oknum-oknum yang seperti ini kerjasama dengan jin atau dengan setan. Nanti yang ikut bermimpi yang apa begitu, diceritakan, wah, kamu masuk surga gitu, ya macam-macam. Oknum sebenarnya nggak boleh ikut yang seperti itu. Kalau ikut ya tasawuf yang shodikin itu orang